Apakah tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian saudara kita berupa demonstrasi terhadap pemerintah dan penguasa bisa disebut sebagai perbuatan bid'ah, penyimpangan? Jawabannya, saya katakan mohon maaf, iya. Dikarenakan itu menyerupai cara-caranya orang kafir, dan dalam sejarah Islam yang melakukannya adalah sekte Khawarij. Sekte yang dikenal dalam sejarah Islam, sekte yang menanamkan benih-benih pemberontakan penguasa. Walaupun disebut dengan demo damai. Karena di dalamnya pasti ada yang seperti itu. Luarnya damai. Di tengah-tengah hiruk pikuk masyarakat tadi ada ucapan-ucapan yang melanggar syariat. Dan penguasanya munafik, munafik, munafik. Allahu Akbar. Sebagian orang akan dengaran, jumlah sangat banyak. Itu masih ada. Masih ada itu. Kalau tindakan-tindakannya langsung menghujat penguasa itu masih ada. Jadi mohon maaf, iya. Jawabannya mohon maaf, iya. Jadi baik. Kita nggak mengikuti aksi semacam itu, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, sangat-sangat menyusahkan aparat. Sangat-sangat menyusahkan pemerintah. Walaupun dikatakan sah secara undang-undang, dalam hati yang paling dalam penguasanya nggak senang. Ya apa ya? Bukan dalam hati yang paling dalam terucap, nggak suka. Ya apa ya? Dilarang, jangan. Kalau Anda sebagai warga negara yang taat, sekali penguasa mengatakan jangan, kamu nggak bergerak, ya sudah nggak jadi. Kenapa begitu? Ini penguasa yang mengatakan jangan, ya sudah. Jangankan terkait dengan bab itu, ketika ada penguasa kita, presiden atau dari pihak aparat kita mengatakan, Ustaz, antum jangan taklim. Antum jangan taklim, Ustaz. Antum di rumah aja yang bagus. Samina wa ta'ah. Saya enggak taklim. Artinya tidak menyampaikan dakwah. Kenapa? Itu pemerintah yang meminta. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama besar kita, barakallahu. Ketika ada penguasa yang mungkin ya namanya penguasa yang boleh gitu ya. Meminta ini penguasa, meminta ini imam, jangan taklim. Maka menghentikan semua aktivitas dakwah. Tak lagi taklim. Kenapa? Ketaatan pada pihak penguasa. Ngoten nggih. Mau apa lagi? Jangan. Dihimbau lagi, jangan. Dihimbau lagi, jangan. Beling aja. Wah. Itu sudah menunjukkan pelanggaran syariat ya kan ya. Walaupun bahirnya damai. Wallahu taala ambissawab. Ingat ini pandangan secara syariat. Saya ulang lagi, pandangan secara syariat. Wallahu taala ambissawab. Sehingga diharapkan ya khonamtinazzakumullah, kita sebagai warga negara ini melakukan cara-cara yang syar'i. Cuma dua, nggak banyak-banyak. Yang pertama, jadilah hamba Allah, Muslim yang beriman, yang berakidah yang kuat, yang bertauhid yang benar, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang saleh. Dengan kesolehan Anda yang dibangun dengan ilmu syar'i akan berbuah kebaikan. Yang kedua, jadilah warga negara yang taat kepada penguasa Anda, walaupun dia zalim dan segala macamnya, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Buktikan seluruh warga negara Indonesia melaksanakan dua prinsip tadi. Buktikan. Saya yakin dengan 1000%. Yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang Allah janjikan akan tercapai. Ingin contoh. Pengen contoh. Contoh yang paling gampang, negara yang mengamalkannya. Negara mana yang contoh, bukan contoh. Di negara Saudi. Mau mencontohkan Indonesia, nyatanya banyak yang masih kayak gitu. Di negara Saudi. Mayoritas penduduknya mengamalkan ini ya. Betul-betul diserukan oleh penguasanya, oleh para ulamanya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mentaati penguasa. Stabil. Penguasanya zalim itu dia sendiri yang tanggung jawab. Penguasanya fasik, dia sendiri yang tanggung jawab. Taunya rakyat aman, taunya rakyat sejahtera, damai. Kan gitu ya. Cari penghasilan gampang, cari fulus gampang, ekonomi lancar. Ya,
Iya, tenang keadaannya. Itu rakyat urusannya. Mangan enak. Dan segala macam. Itu yang paling penting. Tidak ada kerusuhan, tidak ada yang lain-lainnya. Semuanya tentram. Itu rakyat. Itu semua tercapai dengan Anda, wahai rakyat, mentaati penguasa. Yang dikatakan kezaliman mereka itu untuk mereka sendiri. Kemaslahatan umum itu untuk masyarakat. Barakallah. Gitu ya. Orang yang mohon maaf anti Saudi saja senang Saudi. Yang anti Saudi senang Saudi. Senang dia, pol senangnya Evan. Tapi ya itu diambil enaknya tok, selebihnya nggak mau. Setiap orang yang kesana pasti merasakan ketentraman, keamanan, terutama di Haramain, di Makkah dan kota Madinah. Ya Pak? Ya Pak? Kalau seandainya ada orang datang kepada Anda, Pak, Bapak sama Ibu, saya berangkatkan untuk umroh ke sana, Pak. Nolak apa tadi? Kok diam? Nerima. Nah, setiap kali orang yang datang ke sana pasti akan kepingin kembali lagi. Dan di antara doa yang dia panjatkan di depan Ka'bah itu, di Multazam dan teman-teman yang makbul, minta di antaranya supaya bisa kembali. Ini apa betul? Ada orang Sunda tapi Jawanya Masya Allah. Ada. Itu dikarenakan memang mereka menerapkan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Bukti yang paling nyata. Dan luar biasa ketentraman yang ada pada mereka itu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun semenjak adanya negara itu, Pak. Sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.